Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suaranya Pak Hadi terdengar kan ya? Suaranya Pak Hadi terdengar Dengar, jelas. Oke. Jadi mohon diperhatikan, ini Pak Hadi pakai Zoom yang gratis, nanti kemungkinan nanti selama 45 menit atau 40 menit nanti akan terputus. Nanti saya akan kirimkan ulang linknya. Jadi mohon diperhatikan dulu terkait dengan penulisan laporan PKL kalian untuk periode Juli Agustus. Jadi untuk periode Juli Agustus ini untuk format dari PKL sendiri sama dengan format yang kalian kerjakan pada saat periode pertama Januari Februari, tapi ada perbedaan yaitu ketika kalian mengumpulkan di BKK. Kalau kemarin kan yang periode pertama itu kan kalian mengumpulkan 2 laporan. Jadi laporan yang dikumpulkan di Pak Hadi sama laporan yang ada dikumpulkan di Pak Jeffrey atau di BKK. Nah, untuk periode ini kalian hanya cuma mengumpulkan 1 laporan aja, yaitu laporan yang formatnya sama dengan di formatnya Pak Hadi. Jadi format ini nanti akan saya kirimkan lagi di grup kelas kalian masing-masing ya. Jadi nanti tinggal edit sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan tempat PKL kalian. Contoh misalkan di sini ada kemarin 11 AKL 4 ya. Ini sudah mengerjakan laporan PKL-nya. Contoh di sini ada dia PKL di PT Penerbit Erlangga Mahameru Sidoarjo. Ditulis kayak kemarin ya, formatnya sama, kelompoknya. Nah, ini yang jadi perhatian adalah jadi laporan ini itu tidak bisa disusun hanya cuma satu orang aja, tapi disusun satu kelompok. Nah, dikumpulkannya cuma satu laporan ini aja, format laporan yang sesuai dengan Pak Hadi. Jadi kalian tidak perlu mengcopy untuk jurnal sama rapot magang itu 2 kali kayak kemarin, buang-buang kertas. Jadi kalian hanya cuma menyusun ini, kalian lampirkan, saya perjelas di awal, ini sesuai, tinggal ganti industrinya sama perusahaan atau instansinya, nama kelompoknya. Nah, format ini nanti kalian serahkan dulu ke pembimbing. Nah, khusus untuk yang ini yang AK1, kalau nggak salah Bu Ayu atau Bu Laila, nah nanti ke Bu Ayu, Bu Laila atau Bu Ajeng. Yang pembimbingnya Pak Rifai, nanti ke Pak Hadi, revisiannya yang untuk laporan praktek kerja lapangan ini. Ini halaman pengesahan disesuaikan sama tanggal terakhir kalian magang. Pembimbingnya saya, kemudian ketua kelompoknya. Ini pembimbing disesuaikan sama pembimbing sekolah loh ya, bukan pembimbing perusahaan. Kalau pembimbing perusahaan nanti ada sendiri di formnya. Jadi pembimbing ini pembimbing monitoring kalian yang kalian ketika dikunjungi sama gurunya, kemudian ini tanda tangan. Kalau udah selesai semua baru saya tanda tangan. Ini identitas anggota kelompok sama kayak kemarin. Jadi identitas ini contohnya kelompok kalian kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau ada 3 ya cuma 3 aja. Nama sekolah, alamat, ini sama kayak kemarin. Tujuannya sama, hanya diganti aja tempatnya. Kemudian yang berbeda lagi adalah di bab kedua, yaitu di profil perusahaan atau instansinya. Contoh di sini sudah ada yang mengerjakannya untuk AKL 4, nama perusahaannya PT Penerbit Erlangga, sejarah singkatnya PT Erlangga seperti apa, ini nanti kalian, informasi ini kalian dapatkan di tempat PKL kalian masing-masing. Kemudian struktur organisasinya ada apa aja di perusahaan kalian, di tempat PKL kalian, job deskripsinya apa aja. Yang ini daftar hadir ini sesuaikan dengan jurnal magang sama
rapot kalian. Nah, tinggal diselipkan aja. Tinggal diselipkan untuk yang bab ketiga, kemudian bab keempat, penutup kesimpulan, ini hampir sama. Jika kalian misalkan ada kendala atau kesimpulan saran, bisa masukkan ke sini. Lampiran, jangan lupa, lampiran rapor PKL-nya, sama terakhir, lampiran foto PKL. Jadi lampiran foto PKL ini berisi kegiatan kalian selama di tempat PKL. Contoh misalkan di sini merekap atau mengarsip atau menstaples bukti transaksi atau yang lainnya. Contohnya seperti itu. Jadi ada semacam dokumentasi yang pada saat kalian laporan PKL. Itu untuk format laporan PKL. Nah, di periode kedua ini sedikit berbeda karena ada tambahan untuk periode kedua ini. Tambahannya seperti apa, Pak? Tambahannya adalah ketika kalian kembali ke sekolah, saya share screen. Ini juga nanti saya akan share ke grup kalian masing-masing. Jadi ada kewajiban lain. Ini nanti juga jadwal untuk pelaksanaannya ini akan juga kami susulkan. Nah, ini perbedaannya, kalian nantinya akan presentasi untuk PKL di PPT ini. Nah, ini tinggal kopas dari laporan PKL yang sudah kalian buat. Contoh misalkan di sini. Kalian ada di PT mana, jurusan, ini untuk bab satunya saya perbesar. Contoh saya di PT Abadi Jaya Surabaya, isi sesuai dengan tempat PKL jurusannya. Kemudian kita ke profile dulu. Ya. Profile ini berisi tentang profil penulis. Jadi ketuanya siapa, anggotanya siapa. Jadi mengerjakannya bareng-bareng. Ini untuk mengajari kalian untuk nantinya ketika kalian di tempat kerja, nanti bekerja atau apapun ketika melakukan presentasi bisa baik. Kemudian isinya pembimbing PKL, isi nama dengan gelar pembimbing. Pembimbingnya sesuaikan dengan yang dimonitoring. Khusus untuk nanti Pak Rifai, nanti pembimbing PKL-nya Pak Hadi. Itu. Kemudian ini profil penulis, kita ke bab 1. Bab 1 nantinya berisi, ini sesuai dengan format PKL, jadi ada latar belakang, tujuan, manfaat, waktu pelaksanaan. Ini tinggal kopas aja dari laporan PKL yang sudah kalian buat. Nah, tinggal kopas, tinggal dimasukkan. Jadi praktek kerja lapangan. Nah, ini nanti kalian presentasi. Nah, presentasinya nanti akan Pak Hadi dampingi sebagai untuk merevisi jika ada ketidaksesuaian. Tolong soundnya yang belum mute. Nah, kemudian ini ada latar belakang sama sesuai dengan format laporan PKL. Kemudian ada tujuan yang di bab 1, ada waktu pelaksanaan. Kemudian di bab kedua, ini tinggal kopas juga identitas perusahaannya seperti apa. Ini nggak usah dikopas semuanya, enggak. Kesimpulannya aja identitas perusahaannya itu bergerak di bidang apa, kemudian pelaksanaannya itu aktivitasnya seperti apa, disampaikan di sini aja. Sampaikan di sini aja. Nggak usah dikopas seluruhnya, nanti nggak apik nanti di sininya. Jadi disingkat aja, disimpulkan aja. Sejarah perusahaannya seperti apa. Struktur organisasinya ada apa. Loh Pak, di tempat magang PKL saya hanya ada pemilik sama bendara. Ya udah ditulis aja pemilik sama bendara. Terus tugasnya seperti apa? Paling tidak, kenapa ini harus kita susun adalah paling tidak ketika nanti di perusahaan itu misalkan belum lengkap, misalnya kalian bisa menawarkan diri untuk memperbaiki mulai dari strukturalnya atau pekerjaannya seperti apa. Itu peluang kerja kalian selama ketika nanti di tempat PKL itu bagus, kemungkinan yang juga ditarik di
tempat PKL kalian. Itu untuk bab kedua. Kemudian bab ketiga itu nanti berisi waktu pelaksanaan kegiatan PKL, masalah dan hambatan. Nah, jadi kalian tuliskan masalah dan hambatan. Ya beberapa hal lah tentang masalah dan hambatan selama ada di PKL. Contoh misalkan tempatnya jauh, yang pertama, kedua hambatannya saya kurang mengerti Pak di tempat kerja itu job deskripsinya seperti apa. Jadi kadang-kadang kita bingung pada saat di tempat PKL contohnya. Kehadiran PKL ini nanti ini ada di apa namanya? Rapot kalian. Nah, ketidakhadiran ini. Nah, disesuaikan sama kehadiran kalian di tempat PKL. Sesuaikan dengan data realnya. Karena Pak Hadi tahu, kalau ini nanti ketidakhadiran ini kalian buat-buat, kalian saya akan suruh untuk mengulang atau membuat laporan ulangnya. Nah, lebih baik, contohnya kemarin ada AKL 4 itu yang di tempat PKL-nya itu, dia masuknya gantian. Satu hari masuk, satu hari enggak, satu hari masuk, satu hari enggak. Jadi tetap ditulis berapa total dari kehadiran kalian, izin kalian. Belajar untuk jadi orang jujur, karena profesi kita itu menjunjung tinggi kejujuran, karena kita di bidang keuangan. Jangan sampai ketidakjujuran ini membuat karakter kita nanti berdampak pada profesi kita nanti di kemudian hari ketika kalian bekerja. Masalah hambatan sudah, kehadiran sudah. Sekarang ke bab keempat, kesimpulan dan saran. Tinggal kopas saja kesimpulan sarannya sesuai dengan laporan PKL. Bab kelima ini berisi tentang lampiran rapot PKL sama lampiran foto PKL. Dideskripsikan aja salah satu apa namanya? Salah satu dari rapot PKL teman kalian atau di screenshot jadi kecil-kecil di sini. Nanti pada saat presentasi kalian tinggal buka laporan format PKL yang Pak Adi berikan ketika kalian mengumpulkan di BKK. Jadi sekali lagi ya, laporan yang kalian kumpulkan itu hanya cuma laporan keseluruhan. Jadi seperti ini Pak Hadi tunjukkan sebentar. Jadi kalian nggak perlu mengumpulkan jurnal sama rapot magang lagi karena sudah ada di laporan yang jadi satu ini. Laporan ini. Nah, ini nanti akan diperiksa sama pembimbing kalian yang dari sekolah yang monitoring itu, kemudian baru dikumpulkan ke BKK. BKK ruangannya ada di sebelah BK, jadi ruangannya jadi satu di BK, jadi kalian kumpulkan di situ. Ingat, Pak Hadi akan kasih batas waktu pengerjaan kalian mulai dari minggu ini sampai dengan kalian balik ke sekolah, yaitu tanggal 5 September. Itu yang Pak Hadi bisa sampaikan. Untuk beberapa pertanyaan silahkan diajukan. Pak Hadi beri kesempatan untuk pertanyaan apabila ada yang kurang jelas. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Pak, saya mau tanya. Silahkan. Jadi gini Pak, waktu magang saya pernah izin pulang cepat karena ada sedikit acara keluarga yang mendadak. Itu gimana Pak nanti absen saya? Apakah izin? Ditanyakan sama pembimbing di kantor, apakah kalau saya pulang cepat itu dihitung 1 hari atau gimana? Nah, kalau masih dihitung 1 hari, nggak masalah. Nah, yang menjadi masalah itu ketika kalian tidak berangkat magang, full 1 hari. Seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya tanyakan. Sama-sama. Ada lagi? Pak, permisi mau tanya. Iya, silakan. Untuk waktu yang dikasih seminggu itu laporan untuk apa, Pak? Laporan magangnya.
seminggu ini kalian harus menyusun laporan magangnya. Karena nanti di tanggal 5, sebelum tanggal 5 Pak Hadi akan share jadwal untuk presentasi. Yang Seperti itu. PowerPoint berarti. Iya, betul. Yang PowerPoint. Terima kasih, Pak. Ya, kalian nanti akan presentasi di kelas, itu saya akan buat seperti kalian memaparkan laporan, sebuah laporan. Jadi dengan tujuan adalah ketika kalian memaparkan laporan itu dengan tujuan adalah mengajarkan bahwa untuk kalian pada saat presentasi itu udah nggak grogi lagi dan lain sebagainya, untuk membiasakan. Itu tujuannya kita buat presentasi untuk di masing-masing presentasi laporan PKL. Jadi nanti ada format penilaian untuk presentasi PKL. Jadi satu siswa nanti beda-beda penilaiannya, meskipun satu kelompok. Jadi akan kelihatan ini kelompok yang mengerjakan sama enggak, atau yang nebeng aja kelihatan. Nah, nilainya juga berbeda. Seperti itu. Ada lagi? Halo? Ada lagi? Atau cukup? Halo? Suaranya kurang keras? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang lampiran nilai rapot itu kan kalau dilihat kan banyak ya, Pak. Itu dikan semua atau kalau boleh rekapannya aja? Itu yang pada saat kalian mengumpulkan laporan PKL apa PPT? Yang PPT. Yang PPT sebagian aja. Di screenshot, nanti ditempelkan aja. Nanti kan kita lihat laporan kalian. Nah, kita lihat format laporan kalian. Kalian melaporkan aktivitas kalian di situ. Jadi nanti masing-masing, ya, gimana? Jadi tidak harus semua. Nggak harus semuanya dimasukkan ke situ. Yang penting kalian bisa menjelaskan pada saat presentasi. Jadi ini akan kelihatan sekali ketika nantinya yang hanya cuma sekedar nebeng aja lah, laporannya dibuat satu kelompok satu gitu. Jadi nggak ada seperti itu. Harus semuanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ada lagi? Mumpung Zoom sama Pak Hadi, silakan. Pak Hadi kasih kesempatan. Sudah nggak ada? Bener nggak ada ini? Pak. Pak. Pak, jadi ini laporan PPT sama yang Word itu ngumpulnya sama, Pak, tanggal 5 atau gimana, Pak? Sesuai jadwal pelaksanaan presentasi kalian. Jadi misalkan ada yang terjadwal, misalkan di September tanggal 5, ada yang terjadwal tanggal 6 misalkan. Berarti ya tanggal 6-nya aja dikumpulkan. Gitu. Tapi alangkah lebih baik. Dua-duanya, Pak? Iya, dua-duanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Yang kurang jelas mungkin? Sudah cukup? Teman-temannya yang lain yang belum hadir pada saat ini, jadi Pak Hadi nggak akan mengulangi lagi, ya. Karena Pak Hadi sudah berusaha untuk memberikan penjelasan ke kalian, dan ini juga sama kok laporannya dari periode sebelumnya, cuma yang berbeda sekali lagi adalah kalian hanya cuma mengumpulkan satu laporan yang disusun satu kelompok yang di dalamnya sudah berisi juga jurnal sama rapot PKL. Jadi nggak usah mengumpulkan, kemarin kan 2, sekarang sudah 1 aja. Jadi nggak banyak-banyak untuk ngeprintnya seperti itu. Kemudian yang untuk PPT silahkan dikerjakan bareng-bareng bersama kelompoknya ketika kalian masuk sesuai jadwal. Nanti presentasi itu nanti kita akan disaksikan oleh
guru monitoring sama Pak Hadi. Seperti itu. Sama teman beda kelas kemungkinan nanti. Jadi pesertanya nanti teman beda kelas. Itu ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Halo? Sudah? Cukup ya? Saya rasa cukup. Cukup, Pak. Terima kasih yang kalian sudah hadir pada sore hari ini. Ini nanti videonya juga Pak Hadi akan upload untuk kalian bisa lihat yang belum hadir ya, biar nggak ada alasan lagi. Kok Pak saya nggak tahu kok Pak saya ini. Saya nggak menerima alasan. Saya hanya menerima solusi dari penyelesaian laporan kalian dan presentasinya. Itu dari Pak Hadi. Sekali lagi terima kasih kalian udah hadir pada sore hari ini. Semoga kalian balik lagi di tempat PKL bisa memberikan pengalaman yang baik atau share pengalaman ke sekolah untuk sekolah memprogramkan PKL ke depannya akan lebih bagus lagi. Itu dari Pak Hadi, semoga bermanfaat, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.